Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya antara memilih kabel LAN dan kabel fiber di saat teman-teman mau memasang atau menyebarkan jaringan WiFi-nya yang menggunakan kabel. Di sini saya udah bawakan kabel yang biasa saya pakai. Saya sendiri itu paling suka menggunakan kabel Belden dan biasanya juga menggunakan kabel Kunskop. Itu yang biasa saya pakai, tapi kebanyakan sekarang itu saya menggunakan kabel Belden yang indoor. Dan saya juga menggunakan kabel di sini beberapa macam kabel fiber yang biasa saya pakai. Ada yang 1 kilo. Ini 1 kilo yang di situ tanpa fast connector. Kalau yang ini sudah ada fast connector dari pabrikan. Yang ini biasanya kabel Precon dan beberapa panjangnya itu ada yang 50, ada yang 75, 80, 100, 150, bahkan sampai 450 yang seperti ini. Dan yang ada juga yang seperti ini teman-teman, yang 4 core biasanya. Yang kabel yang seperti ini biasanya sudah ada bawaan dari teman-teman kalau dari IndiHome atau teman-teman beli Huawei atau ZTE yang F609 itu biasanya juga dapat kabel seperti ini yang panjangnya antara 1,5 meter sampai 2 meteran ada. Kalau ini yang beli yang panjangnya sekitar 5 meter. Oke. Semoga nanti video ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman kalau mau memasang menggunakan kabel. Saya sebenarnya kalau jarak sekian pasang pakai kabel ataukah kabel LAN ataukah kabel fiber. Jadi saya di sini juga berdasarkan pengalaman teman-teman. Nanti kalau ada kekurangan, ada hal yang kurang berkenan ya silahkan ditegur di kolom komentar, diluruskan. Mas Ali itu salah, harusnya seperti ini. Oke. Ya. Dan di sini kita akan mulai, saya sendiri akan mulai di sini dari perlengkapan. Jadi teman-teman di saat mau memutuskan menggunakan kabel fiber atau kabel LAN, teman-teman harus punya perlengkapan minimal yang harus dipunyai. Dimulai dulu dari perlengkapan ya. Kalau teman-teman menggunakan kabel fiber, minimal teman-teman harus punya alat untuk penyambungan seperti ini. Ini untuk cleavernya. Terus teman-teman juga harus ada punya tang pemotongnya. Dan yang biasa dipakai adalah untuk yang center seperti ini. Ini center yang laser. Ini untuk mengecek biasanya terhubung atau tidak. Saya biasanya menggunakan center ini. Dan ini saya colokkan di di depannya, yang paling ujung. Di sini nanti di sini juga akan nyala seperti ini. Di sini nyala. Oke. Jadi perlengkapan minimal teman-teman harus punya. Meskipun teman-teman sudah punya atau sudah beli yang kabel yang secara otomatis dipakai, biasanya yang kabel Precon seperti ini yang 50 meter atau yang 75 meter. Tapi kalau teman-teman di sini beli yang 1 kilo, teman-teman minimal yang 1 tas seperti ini, biasanya dapatnya itu termasuk dapat tang. Terus seperti ini juga SBC, UBC fast konektornya. Tangnya seperti ini harus punya. Terus alkohol yang biasa saya pakai, sama ini pengupas ya. Jadi ini harus punya, yang harganya kisaran sekitar 600.000. Jadi kalau teman-teman menggunakan kabel fiber, perlengkapan minimal untuk pemula itu harus punya ini salah satunya. Terus untuk mengukur ini OPM dipakai untuk redaman biasanya dipakai. Tapi kalau biasanya kalau menggunakan perlengkapan yang HTB seperti ini atau media converter di sini, saya biasanya jarang sekali menggunakan OPM untuk pengecekan. Pokoknya di situ sudah nyala, biasanya bandwidth juga bisa kabel itu jangan nyala, bandwidth sudah bisa terkirim biasanya seperti itu. Oke, ini kalau menggunakan kabel fiber, perlengkapannya kisaran teman-teman yang dibutuhkan minimal itu kurang lebih sekitar 600.000. Tapi kalau kabel LAN cukup menggunakan yang seperti ini. Kabel LAN ini untuk mengecek di sini kabel yang sudah dikrimping dan menggunakan crimping seperti ini. Terus sama mana tadi ya? Kayak gini lah, RJ45 ini harus disiapkan. Dan ini biayanya kurang lebih sekitar
ini harganya 25.000, terus ini 34.000, sekitar ya 60 ribuan lah, sama dengan apa itu dengan RJ45. Jadi perlengkapannya lebih murah kalau menggunakan kabel LAN. Oke, itu mungkin yang disiapkan perlengkapan terlebih dahulu. Jadi, dan ini biasanya kalau saya mau pasang kabel fiber, ini satu tas selalu saya bawa kemana-mana. Ini saya taruh sini ya, biar nggak mengganggu. Perlengkapan yang dibawa itu, termasuk ini untuk mengupas kabel fibernya. Kalau ini dikupas, pengupas, pemotong, dan pengerimping jadi satu. Oke, jadi perlengkapan itu. Perlengkapan tambahan lanjutannya yaitu biasanya kalau teman-teman menggunakan kabel fiber, di situ ada alat penyambungnya. Mana tadi penyambungnya ya? Saya carikan dulu penyambungnya. Ini sudah ketemu penyambungnya. Jadi penyambungnya itu untuk penyambungnya ini harganya kurang lebih sekitar 3.000-an atau mungkin 2.000-an. Ada yang 1.000-an juga. Ini penyambung untuk kabel fiber antara dua fiber kayak gini. Nah, disambungkan jadi satu. Bisa disambung juga. Seperti ini jadi satu. Terus kalau untuk kabel LAN pun sama, di sini digabungkan jadi satu menggunakan barel. Barelnya juga murah, ini sekitar 1.000-an juga. 1.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000. Pokoknya sama-sama murahnya. Disambung seperti ini. Jadi perlengkapan tambahan di saat teman-teman menggunakan apa itu kabel fiber maupun kabel LAN, dua-duanya juga bisa menggunakan penyambungnya ya seperti ini ya. Selanjutnya yang sering ditanyakan teman-teman kalau menggunakan kabel fiber, selain perlengkapan, yang kedua adalah masalah biaya. Oke, kita akan mulai ini biaya. Kabel LAN ini kalau Belden itu satu roll itu kurang lebih 300 meter, 300 sekian, biasanya 305 meter. 305 meter itu harganya kisaran 1.250.000-an. Ini 1.250.000-an. Kalau gitu 1 meternya kurang lebih sekitar 4.000 sampai 5.000. Kalau eceran kurang lebih ini satu itu 5.000-an. Nah, kalau teman-teman di sini jaraknya misalnya 50 meter, ini kalau gitu 50 kali 5. Dihitung sendiri ya teman ya. Jadi kalau menghitungnya seperti itu. Kalau saya 50 meter itu saya hanya butuh ini saja, terus dicolokkan sudah selesai. Tapi kalau kabel fiber, kalau yang 50 meter yang sudah jadi seperti ini biasanya harganya kurang lebih sekitar 70 ribuan. Ada yang 60 ribu kadang. Kalau dulu pertama kali masih saya pakai ini, yang 50 sampai 70 meter itu kurang lebih sekitar 40.000. Pernah saya mendapatkan harga 40.000. Tapi kalau sekarang ini kalau misalnya kita pakai acuan satu roll, ini yang 1 kilo itu harganya kurang lebih sekitar 800.000. Kalau gitu per meternya kurang lebih 800 rupiah. Jadi 800 rupiah ini sudah dapat kabel fiber. Tapi kalau menggunakan yang 1 kilo itu teman-teman harus mempunyai alat tadi untuk menambahkan fast konektornya. Nah, kalau misalnya kita hitung satu meternya itu kurang lebih sekitar 1.000 aja ya, 1.000. Kalau 50 meter kalau gitu kurang lebih sekitar 50.000. Tetapi yang perlu diingat teman-teman, ini tidak bisa langsung ditancapkan ke internet. Butuh yang namanya media converter. Nah, media converter ini satu biasanya harganya sekarang itu sekitar 75 sampai 80.000. Bahkan yang tertinggi itu 95.000. Dulu waktu keluar awal itu satu pasang itu sekitar 400.000. Sekarang satu pasang sekitar 140.000. Nah, kalau gitu, kalau acuan saya di saat saya itu mau menggunakan kabel fiber, saya itu rata-rata biasanya kalau sudah jaraknya di atas 100 atau 80 meter saya sudah menggunakan kabel fiber. Tetapi kalau di bawah 80 atau 70 saya biasanya menggunakan kabel LAN. Nah, oke. Itu yang pertimbangan saya teman-teman ya. Pertimbangannya apa? Dari sisi perlengkapan. Kalau pendek-pendek, apalagi yang di situ jaraknya cuma 20-30 meter, saya hampir tidak ada yang menggunakan kabel fiber. Yang jadi mahal apa nanti? Ini menggunakan media converter. Kecuali kalau sudah yang advance teman-teman, itu menggunakan OLT tanpa menggunakan media converter. Semua powernya nanti ada di OLT. Ini kita bahasnya yang pemula ya.
Jadi itu pertimbangannya teman-teman. Di saat teman-teman jaraknya 50 meter, pilih mana? Kalau saya sendiri 50 meter, mending saya menggunakan kabel LAN. Kabel LAN itu kalau menurut saya. Tapi kalau sudah 70 meter atau 80 meter, saya mending menggunakan kabel fiber. Apalagi di situ yang medannya itu sudah melewati rumah-rumah, atau di situ harus diletakkan di tiang atau diletakkan di pohon. Ini ada kawatnya. Oke. Terus sekarang masalah bandwidth teman-teman. Masalah bandwidth. Di saat teman-teman menggunakan kabel LAN, ini sudah terpanjang dari kabel Belden yang pernah saya pakai adalah 120 meter. Kalau yang Cat 6 itu saya terpanjang, yang kemarin saya coba 150 meter. Ternyata ini 100 meter ke atas. Misalnya bandwidth ini ya, bandwidth yang diterima itu ternyata tidak lebih dari 70%. Rata-rata sekitar 50-60% yang didapatkan dari sini. Upload downloadnya. Yang uploadnya biasanya lebih stabil daripada downloadnya. Nah kalau ini saya yang terjauh menggunakan ini media converter, dan di situ sekitar 750 meter menggunakan ini yang kabel fiber. Dari yang servernya sampai ke rumah yang satunya itu hampir tidak ada yang loss. Pingnya juga stabil, jadi pingnya nggak membengkak. Kalau ini pingnya lumayan membengkak, gitu. Jadi kalau teman-teman di sini jaraknya yang lebih dari 100 meter, secara otomatis menggunakan kabel LAN itu nanti bandwidthnya akan berkurang. Tapi kalau menggunakan kabel fiber, di situ bandwidthnya nggak berkurang. Oke, itu ya teman-teman. Nah, sekarang di saat teman-teman memilih kabel fiber itu di sini ada yang 1 seling, ada yang 2 seling, ada yang 3 seling, ada yang core-nya 1, core-nya 2 sampai core 12 sampai core-nya 48, dan banyak banget. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman di sini menggunakan 2 jalur, ya gunakan yang 2 core gitu. Jadi 1 core untuk yang hotspotan. Kalau teman-temannya satunya untuk yang rumahan, bisa jalur yang 2 core. Atau bisa, saya sendiri biasanya cuma 1 core. Karena 1 core itu saya pisah antara hotspot dengan PPOE, jadi dengan satu kabel saja dengan 1 core. Itu teman-teman semuanya. Yang sering lagi ditanyakan di saat teman-teman di situ mau pasang kabel, lebih mudah mana menggunakan kabel LAN atau kabel fiber? Kalau pemasangan di rumah-rumah, ya saya lebih mending memilih kabel LAN, karena ini di toko-toko seperti ini tidak masalah. Ini lentur banget. Jadi hampir tidak pernah putus. Tapi di sini kalau sudah menggunakan kabel yang saya pasang fast connector, misalnya di sini ya, fast connector, kadang itu kebentur tak seperti ini. Seperti ini putus di atasnya itu. Apalagi kalau di situ pemasangan waktu di sini bahasa Jawanya itu nyiset, mengelupas untuk kabelnya ini tuh kadang kalau salah gitu, kadang itu putus, nggak kerasa. Akhirnya cahayanya yang muncul itu nggak terlalu banyak, akhirnya nggak terlalu besar juga yang didapatkan internetnya. Bahkan kadang kelihatannya nyala, ternyata internetnya nggak nyala, gitu. Dan kalau ini dipasang di teko-teko, biasanya rawan banget putus. Jadi kalau untuk kemudahan, saya lebih suka di sini ya kabel LAN, lemes banget di sini. Apalagi yang di sini menggunakan yang Cat 6, itu malah lebih enak lagi saya biasanya. Oke, itu teman-teman semuanya. Kalau teman-teman masih ragu, nanti ada beberapa video yang lain. Misalnya nanti semoga saya sertakan video cara menggunakan memasang fast connector, penggunaan media converter seperti ini, terus nanti juga cara mengelupasnya. Di sini juga cara ngerimpingnya. Sebenarnya ada beberapa video yang sudah pernah saya upload, dan ini saya hanya memberikan wawasan saja tentang kabel LAN atau kabel fiber. Jadi kalau saya sendiri mulai dari perlengkapan, kalau seandainya jaraknya pendek, pilih yang mana, kabel LAN atau fiber? Saya memilih kabel LAN. Tapi kalau jaraknya panjang, saya mending memilih kabel fiber. Karena perlengkapannya, terutama fiber itu lebih mahal, kalau untuk kabel LAN itu lebih murah. Terus untuk pemasangan, pilih mana kemudahannya? Tentunya kabel LAN lebih mudah daripada kabel fiber. Terus bandwidth yang dibawa lebih bagus mana? Kalau jaraknya pendek, hampir sama.
Tapi kalau sudah jaraknya sudah di atas 80 meter atau 100 meter, tentunya bandwidth yang dikeluarkan itu jauh berbeda hasilnya. Apalagi teman-teman di sini yang di wilayahnya sudah crowded banget untuk frekuensi 5 atau frekuensi 2, beralihlah ke fiber. Nah, apakah bisa di sini di paralel antara kabel LAN dengan kabel fiber? Bisa. Saya sendiri menggunakan kabel ini menggunakan parallel switch hub, dan juga menggunakan ini sebagai paralelnya nanti itu antar rumah, dan di situ antar tiang biasanya saya juga ada yang paralel. Itu mungkin teman-teman semuanya dari saya. Mohon maaf kalau berantakan seperti ini. Kalau nanti ada diskusi tentang kabel fiber atau kabel LAN, silakan tinggalkan komentar. Dan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.